Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi mengenai pembuatan sarung tangan latex. Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pembuatan latex pekat dan juga pembuatan kompon latex. Perlu kita ingat kembali bahwa kompon merupakan campuran antara elastomer atau latex dengan bahan-bahan kimia tambahan yang nantinya akan membentuk suatu sistem yang siap diolah menjadi produk. Materi ini tahapan awal dalam pembuatan sarung tangan latex dimulai dari latex kebun yang terlebih dahulu diolah menjadi latex pekat dengan kadar karet kering atau KKK sekitar 60%. Proses pemekatan ini dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti sentrifugasi, pendadian, elektrodekantasi maupun evaporasi. Nah, setelah diproses latex pekat, langkah selanjutnya adalah pembuatan dispersi atau bahan-bahan kimia yang akan dicampurkan tidak langsung dimasukkan, tetapi dibuat terlebih dahulu dalam bentuk dispersi. Setelah itu, dispersi tersebut dicampurkan ke dalam latex pekat menggunakan alat seperti agitator atau mixer agar campuran menjadi homogen dan merata. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, seperti penggumpalan latex saat pencampuran, kesalahan formulasi bahan kimia, serta dispersi yang tidak halus. Nah, hal ini dapat menyebabkan kualitas produk menjadi buruk. Misalnya sarung tangan mudah sobek, sarung tangannya tidak halus dan kasar seperti itu. Selanjutnya masuk ke proses utama, yaitu pembuatan sarung tangan dengan teknologi dipping atau pencelupan. Dipping teknologi merupakan teknik pencelupan cetakan atau former ke dalam kompon latex sehingga latex akan menempel dan membentuk lapisan mengikuti bentuk cetakan tersebut. Setelah mengering, lapisan tersebut akan menjadi produk jadi seperti sarung tangan. Former sendiri merupakan cetakan yang digunakan untuk membentuk produk untuk sarung tangan. Former berbentuk tangan dan memiliki ukuran yang berbeda-beda seperti S, M, dan L. Bahan former yang ideal adalah porselen karena tahan panas, tahan air, dan mudah dibersihkan. Dalam proses dipping, terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan, antara lain tangki pencelupan, former, kompon latex, oven pengering, serta tangki koagulan. Proses pencelupan ini secara umum dilakukan dengan mencelupkan former ke dalam latex, kemudian diangkat sehingga terbentuk lapisan tipis yang lama-kelamaan mengering dan menjadi film atau lapisan karet. Terdapat dua jenis metode dipping yang digunakan. Yang pertama adalah strike dip atau simple dipping. Pada metode ini, former yang sudah bersih dan kering langsung dicelupkan ke dalam latex, ditahan sebentar, kemudian diangkat. Metode ini sangat sederhana, namun membutuhkan kemampuan wetting ability yang baik, yaitu kemampuan latex untuk membasahi permukaan former. Oleh karena itu, kebersihan dan kekeringan former sangat penting. Metode ini dapat dilakukan satu kali pencelupan atau single dip maupun beberapa kali pencelupan atau multiple dip untuk mendapatkan tebalan yang diinginkan. Selain itu, terdapat proses beading, yaitu penggulungan pada ujung sarung tangan. Metode kedua adalah coagulant dipping method.
Pada metode ini, sebelum dicelupkan ke dalam lateks, former terlebih dahulu dicelupkan ke dalam larutan koagulan. Setelah itu dikeringkan baru dicelupkan ke dalam lateks. Fungsi dari koagulan ini adalah untuk mendestabilisasi atau mengganggu kestabilan lateks, sehingga lateks lebih mudah menggumpal dan menempel pada permukaan former. Dengan metode ini, lapisan yang terbentuk bisa tebal meskipun hanya satu kali pencelupan. Nah, sebagai kesimpulan hasil resum yang saya dapati dari video, pembuatan sarung tangan lateks merupakan proses yang menggunakan teknologi pencelupan dengan bahan utama berupa komponen lateks. Keberhasilan prosesnya sangat dipengaruhi oleh kualitas, diversi, kebersihan formal, serta metode diving yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Apabila ada kekurangan, saya juga mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.